Bermula sifat itu tiada berserikat atau bersekutu dengan zat. Beri kami jawabnya atau aku jawabnya. Berserikat tahu kan bunda ya? Sifat tiada berserikat atau bersekutu. Bersekutu tu berarti sama-sama ya. Kenapa gitulah ibaratnya kan? Jawab, bermula sifat itu tiada bercerai dengan zat dan tiada pula bersekutu dengan zat. Tiada kita ketahui kaifiatnya. Jadi sifat dengan zat itu ternyata tidak bercerai dan tidak pula bersekutu. Tidak terpisah dan tidak pula satu, tidak bersatu. Maka jauh tidak berjarak, dekat tidak menyatu. Dulu perumpamaannya laksana helat mata putih dan mata hitam. Dia dua tapi satu. Dia satu tapi dua. Bagaimana memisahkan Rabbani dengan insani? Tidak bisa. Terpisah Rabbani dengan insani namanya wa ilahi turja'un. Betul? Tidak bisa. Tidak bisa terpisah. Tidak bisa terpisah bayang-bayang dengan yang bendanya. Terpisah benda dengan bayang-bayang. Benda di Bangkinang, bayang-bayang di air tiris. Tidak ketemu. Tidak bisa. Tidak bisa terpisah. Jadi maka di situ dibuat tidak bercerai, tidak bersekutu. Tapi dia wahid. Tapi tidak berbilang. Kalau dibilang dua, dia satu. Dibilang satu, dia dua. Ada Rabbani, ada insani. Ada Allah, ada makhluk. Itu dia. Oh iyalah. Jadi kadang-kadang apa tasawuf gila orang ya. Kat situ. Satu kecilnya dua, dua kecilnya satu. Ya. Lanjut. Lanjut. Soal. Bermula sifat itu satu sayunkah atau dua sayun dengan zat? Beri kami hukumnya. Sifat itu satu sesuatukah atau dua sesuatu dengan zat? Ya, jawab. Bermula sifat itu tiada boleh dikata satu sayun atau satu sesuatu atau zat dengan tiada boleh dikata dua sesuatu. Dengan zat tiada kita ketahui akan kaifiatnya. Maka di situ dibilang dalam hadis-hadis berikutnya, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kamu bisa berpikir tentang sifat ciptaan Allah, tapi tak usah kupikirkan tentang zat Allah, kerana tidak mampu akal memikirkannya. Cukup diyakini saja. Tak mungkin bisa diakal-akali. Ya. Yang diurut bambu, yang sehat kaki, yang diminum air putih, yang sadar, kan berbeda tu. Kan tak masuk logikanya kan? Cukup diyakini saja. Lanjut ya. Soal. Dan apa firqah antara zat dan sifat? Apa perbedaan antara zat dan zat sifat? Antara zat sifat. Apa firqahnya? Apa perbedaan? Jawab. Adapun perbedaan zat dengan sifat itu, ya, perbedaan zat dengan sifat itu dirinya, dan adapun sifat itu kelakuannya. Zat itu dirinya, sifat itu kelakuannya. Itulah perbedaannya. Jadi yang zat dirinya, berarti memang tidak bisa dipisahkan. Ya.
Berarti yang zat yang haus sesungguhnya di dalam, kan gitu Bu? Lalu yang nampak bentuk haus tu di bibirnya. Betul Bu? Itu kan tidak bisa dipisahkan. Maka kelakuan terlihat di luar. Lanjut ya. Dan apa sebab 20 sifat itu dibagi kepada 4? Maksudnya tadi. Mana yang 4 tu? Yaitu nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Apa hukumnya? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Apa hukumnya? Ma'ani, maknawiyah. Jadi kan kemarin dibahas itu belum ya? Nafsiyah tu sifat 1 sifat, salbiyah tu 5 sifat, ma'ani tu ada 7 sifat, maknawiyah tu ada 7 sifat. Kan itu dia ya? Mana yang nafsiyah tu wujud? Mana yang salbiyah tu 5? Kidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamu binafsihi, wahdaniyat. Di sifat ma'ani yang 7, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Ya, berarti di maknawiyah 7 lagi. 1 tambah 5 tambah 7 13. 7 lagi di maknawiyah. Qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun. Pas 1 tambah 5 tambah 7 tambah 7 pas 20. Ada nanti tuh. Ada nanti tuh. Lanjut ya. Adapun 20 sifat itu dibagi kepada 4 karena 20 sifat itu 4 bangsa. Pertama bangsa wujud, kedua bangsa Adam, ketiga bangsa hal, keempat bangsa i'tibar. Jadi bangsa wujud, bangsa Adam, bangsa hal, dan bangsa i'tibar. Kau mulai nampak aku. Cepat kali bunda. Allah. Allah karim. Tadi halaman 6. Iya, tapi ini tengah ke bawah. Iya. Tengah ke bawah. Dari tengah ke bawahnya lagi. Itu dia. Lanjut. Dibangsakan berarti pengelompokan sebenarnya. Pengelompokan ya. Dia. Soal, mana bangsa wujud itu? Mana bangsa Adam? Mana bangsa hal dan bangsa i'tibar? Jawab. Adapun bangsa wujud itu sifat ma'ani. Apa sifat ma'ani? Karena sifat ma'ani itu maujud pada zihin dan pada haris. Mana sifat ma'ani itu? Berarti kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Ya. Tidak ada kepada yang lain. Ya. Ada di kitab yang lain lagi ada juga kan.
Di sini ada nanti tu. Ke bawah lagi jauh tu. Nah. Jadi dibangsakan pada sifat ma'ani itu apa dia? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Tak boleh kepada yang lain. Dan adapun bangsa Adam itu adalah sifat salbiyah. Nah, jadi nafsiyah, salbiyah. Kalau begitu sifat salbiyah berapa? 5. Enggak. 5. Kidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyat. Kenapa? Karena sifat salbiyah itu, keadaan sifat salbiyah itu tiada maujud kepada zihin, ya, tiada juga pada hari ya, keluar ya. Adapun bangsa hal itu adalah sifat nafsiyah. Mana sifat nafsiyah? 1. Wujud. Kenapa dia nafsiyah 1? Karena itu kelakuan maujud. Maka seorangnya bu 10 no berkawan tu siapa ke ketuanya? Ketua je nak masuk penjara. Nah tu bu. Itu dia. Kawan tu tak ada. Maka satu mobil kita, satu bus pariwisata tu menggeser ke orang. Yang kena keroyok azab ditanya orang supir ajanya. Yang penumpang pakai kipe-kipe aja dalam dia. Dia. Karena itu kelakuan maujud. Gara-gara dia. Adapun dibangsakan iktibar, itulah sifat maknawiyah. Mana sifat maknawiyah? Hati qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun. Nah, boleh tidak tersusun tak apa-apa ya. Ya. Karena sifat maknawiyah itu adalah nama bagi yang dibilangkan sifat. Seperti zat itu bernama hayyun, yang hidup karena berdiri sifat hayat itu kepada zat. Inilah arti dikarenakan dengan suatu karena adanya. Jadi kalau bukan karena hayat, dia tidak hidup. Betul bu? Itu dia. Lanjut. Kok antara yun doa indah lompat aku ha. Tapi lain soalnya ya. Kemudian suatu tadi. Masuk ke dalam lagi bunda. Adapun 20 sifat itu berapa martabatnya? Berilah fatwa kepada kami. 20 sifat tadi ya. Berapa martabat? Apa martabat tu? Ndak martabat. Apa martabat tu? Nah, apa martabat? Hebat martabatnya gini tu. Kepala dinas dia. Kedudukan tu. Martabat tu jabatan. Apa martabatnya tu? Ya. Itu dia pertanyaannya ya. 20 sifat itu berapa martabat? Berilah fatwa akan kami. Jawab. Adapun 20 sifat itu 3 martabat. Pertama martabat zat. Kedua martabat sifat. Ketiga martabat
asma. Zat. Satu. Pertama zat. Kedua sifat. Ketiga asma. Zat. Sifat. Asma. Mana martabat zat? Udah sebelahnya. Belum. Ya. Mana martabat zat dan mana martabat sifat dan mana martabat asma. Adapun martabat zat itu nafsiyah. Iya, zat itu nafsiyah. Apa nafsiyah itu? Wujud. Diri sebenar diri, diri terperi, diri terdiri. Kan itu dia. Itu dia nanti kan. Diri terperi. Sifat nafsiyah. Dan salbiyah. Berarti martabat zat itu nafsiyah, salbiyah. Mana sifat salbiyah? Kalau nafsiyah wujud. Kalau salbiyah kidam, baqa, kidam, baqa, muhalafatul lil hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat. Itu martabat zat. Jadi dia yang ada, dia yang kekal, dia yang dahulu, dia yang tidak serupa dengan yang lain, dia yang apa lagi? Muhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi, dia yang berdiri dengan sendirinya, wahdaniyat, dia satu-satunya, tak ada yang lain. Maka tengoklah di alam ni, pasti dia semuanya, dia satu-satunya. Batu tumbuh berasal dari mana? Tanah dari air dari, kan itu dia Bu? Allah, semuanya Allah. Itu dia. Adapun martabat sifat itu, sifat ma'ani itu, ya. Adapun martabat sifat itu yaitu sifat ma'ani. Jadi kalau martabat zat, sifat salbi, nafsiyah dan salbiyah, martabat sifat yaitu sifat ma'ani. Mana sifat ma'ani? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam. Berarti yang martabat sifat itu kudrat, kekuatan, iradat, kehendak, ilmu, tahu, dia yang tahu. Ya. Sampai kepada hayat, dia hidup. Sami', dia mendengar. Basir, melihat. Sampai kalam, yang berkata. Tinggal satu lagi kalau begitu. Berarti martabat asma. Karena nafsiyah dan salbiyah dan ma'ani telah dibahas, berarti martabat asma itu sifat maknawiyah. Siapa sifat maknawiyah? Isinya qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakalimun. Ya, asma. Maknawiyah. Asma. Jadi zat adalah nafsiyah salbiyah, sifat adalah sifat ma'ani, asma adalah sifat maknawiyah. Itu martabatnya 3. Berarti qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun. Pas 7. Dia yang kuat, maha berkehendak, maha melihat, maha mendengar, maha tahu, maha hidup, maha berkata-kata. Lanjut.
Oi. Dan apa sebab sifat nafsiyah dan salbiyah dinamai martabat zat? Ya. Kan dua tadi, Bu. Zat itu nafsiyah, salbi. Nah, kenapa? Gitu dia. Dan apa sebab sifat ma'ani itu martabat sifat? Kan gitu? Kan ada tadi yang kedua. Setelah zat sifat. Kenapa sifat itu di martabat sifat ma'ani, kan gitu dia. Dan kenapa asma itu di martabat maknawiyah, kan itu dia kan. Dan adapun martabat zat itu tiada siapa-siapa yang boleh mengetahui akan kenyataan zat kunhuz zat ta'ala hingga malaikat muqarrabin sekalipun. Tiada siapa-siapa boleh mengetahui akan kunhunya. Kunhu itu kejadiannya zat Allah Ta'ala. Hingga malaikat pun yang sangat dekat dengan Allah tidak tahu kejadiannya tentang Allah. Tidak tahu. Dia ada dengan sendirinya. Malaikat saya tidak tahu. Itu sebabnya kenapa martabat zat masuk dalam nafsiyah dan salbiyah. Dia ada dengan sendirinya, maujud. Maka berdiri dengan sendirinya, qiyamu bi nafsihi. Tak ada serupa dengan alam ini. Muhalafatul hawadis. Itu dia. Kalau yang lain itu tidak bisa ada serupa dengan lain. Bahkan dalam pemahaman setiap apapun di alam ini dia 7 yang serupa. 7. Berarti Bu Aja ada 7. Bu Aja juga ada 7. Ada ketemu 2 yang serupa kan? Kalau ketemu bisa sampai ke 7-nya, ya Allah, itu kita dapat rahasia. Sama dengan Rabbani. Sama dengan Rabbani. Saya ketemu ya. Itu ya. Hingga lekat. Adapun apa lagi? Sifat nafsiyah itu tiada kenyataan pada hari. Adapun sifat salbiyah itu tiada maujud kenyataan pada hari. Hanya